Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Di tempat yang lain justru terjadi bencana. Dalam pada itu, apa yang terjadi pada Badrawati tetap merupakan suatu pembicaraan yang menarik perhatian. Apa yang terjadi benar-benar luar biasa, dan hampir saja kita berbuat kesalahan. Kesalahan apa yang kau maksud? Kita nyaris menyelenggarakan upacara kematian bagi orang yang ternyata belum mati. Kita semua nyaris membunuhnya. Menurutku, bocah itu sudah mati. Sebuah keajaibanlah yang sebenarnya terjadi. Bocah yang mati itu hidup lagi. Bocah itu jelas sudah mati. Ia sudah tidak bernapas. Bahkan jantungnya telah berhenti. Kita semuanya bisa melihat dengan jelas bocah itu benar-benar mati. Iya, betul. Aku juga berpikir demikian. Menurutku, bocah itu termasuk bocah ajaib. Aku tadi sempat melihat seekor burung yang terjun ke dalam kobaran api. Tetapi aku tak tahu apakah yang aku lihat tadi benar atau... Soal burung itu benar. Ki Joko Banyu dan Ki Gumpang kebetulan memperhatikan burung itu sejak ia masih hinggap di wuwungan rumah. Nah, itu Ki Joko Banyu dan Ki Gumpang. Ayo, kita minta ia cerita, ya. Ki Joko Banyu, kemarilah. Ada apa? Kemarilah, Ki. Penting. Ada apa ini? Ceritakan kepada kami semua, Ki, soal burung aneh itu. Apakah juga ada yang melihat burung aneh itu? Iya, Ki. Aku sendiri melihat, juga beberapa teman yang lainnya, Ki. Dengar. Aku baru saja berbicara dengan Ki Gumpang. Dan kami berkesimpulan, burung jenis darah dengan bulu berwarna ungu itu pengawak nyowo. Pengawak nyowo? Iya. Nyawa bocah itu, burung itu sebenarnya nyawa bocah itu. Berwujud burung. Ya, mungkin agak sulit untuk dijelaskan. Tetapi itulah dugaanku. Pada saat yang sangat gawat, yaitu di saat bocah itu dibakar di kobaran api, nyawa yang sempat meninggalkan raga itu masuk kembali ke wadahnya. Begitukah, Ki? Iya, itu kelihatannya yang terjadi. Sang waktu merambat ke arah hari yang semakin siang. Matahari bersinar dengan benderang. Penduduk Kademangan Puring masih belum bisa mengalihkan perhatiannya kepada apa yang terjadi. Beberapa orang lelaki di bawah pimpinan seorang pemuka masyarakat membantu membenahi rumah Ki Toh Jali. Sebagian yang lain masih berada di rumah Ki Puring dan bahkan membantu membersihkan kembali halaman rumah yang penuh dengan kayu-kayu bakar. Dan pada sebuah kesempatan, Badrawati berbicara hanya berdua dengan Lare Amon. Iya. Ada apa, Badrawati? Tiba-tiba aku merasa tidak senang. Apa yang kau maksud? Semua orang di sini terlampau menghormati kita. Keadaan aku rasakan menjadi tidak wajar. Aku ingin segera pergi dari sini. Para penduduk menghormatimu adalah lumrah, Badrawati. Mereka menganggapmu sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Tidak.
Aku merasa tidak seperti itu, Paman. Yang aku lihat justru sedang menikmati penghormatan itu. Bukan begitu, Badrawati. Lalu, apalagi yang kita tunggu? Kita sudah bisa meninggalkan tempat ini. Mengapa kita masih berada di sini? Kau benar, Badrawati. Tetapi janganlah kita langsung pergi. Hal itu akan membuat penduduk Kademangan ini merasa kecut dan takut. Kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kita benar-benar berusaha menangkap pemetik kembang itu, Badrawati. Kita tak perlu melakukan hal itu, Paman. Kita tuh memang sedang berhadapan dengan semua pemilik kerajaan Trinetra sebagai musuh. Kau kelelekan apa, Badrawati? Aku tidak senang, Paman. Itulah aku rasakan. Aku ingin cepat segera pergi. Paman Kameswara tentu menunggu-nunggu kita. Iya, itu aku juga mengerti, Badrawati. Akan tetapi tentu tidak baik kalau kita pergi dengan diam-diam. Kita harus berpamitan, Badrawati. Terserah, Paman. Akan tetapi aku merasa sebal kepada mereka yang menghormatiku dengan berbilang itu. Perhatian mereka tidak lepas dari sebab dan akibat. Sepak terjangmu yang berani mempertaruhkan nyawa membuat mereka terkagum-kagum akan dirimu dan ingin berdekatan denganmu. Ternyata memang tidak mudah bagi Badrawati dan Lare Amon berpamitan dari Kademangan itu. Beberapa orang meminta dengan sangat untuk menunda barang sehari. Ki Demang yang sempat pulang telah datang lagi ke rumah Kiai Pangon untuk menyerahkan seperangkat pakaian kepada Badrawati dan Lare Amon. Apa yang sedang kalian bicarakan? Duduklah, Manyesi. Kita berbicara. Ada sebuah hal yang sangat penting. Soal pemetik kembang itu, bukan? Tidak hanya itu. Akan tetapi juga bagaimana dengan nasib kita selanjutnya. Bagaimana? Kedua tamu itu akan segera meninggalkan Kademangan ini, bukan? Ia telah mengatakannya tadi. Ada sebuah urusan yang menyebabkan tidak bisa berlama-lama di sini. Itulah. Sekarang muncul sebuah pertanyaan yang menggangguku, Manyesi. Bagaimana dengan kita selanjutnya? Bagaimana kalau rambut putih itu datang lagi? Apakah ada yang akan mampu melindungi kita? Pertanyaan semacam itu memang juga menghantuiku, Lambang Sari. Namun tentu tidak bijaksana jika kita mengharap kepada kedua tamu itu untuk tetap tinggal di sini. Mereka tentu juga mempunyai persoalan dan masalah yang tidak cukup dijawab dengan tinggal di sini. Mereka harus pergi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Benar, Kang Mo. Akan tetapi bagaimana dengan kita berdua? Atau juga para gadis yang lain di Kademangan ini? Ayah sudah memutuskan. Kita berdua akan diungsikan sesanti. Soal para gadis yang lain, aku tidak tahu. Yang tahu justru mereka masing-masing. Kita akan diungsikan, Kang Mo? Mengungsi? Iya, mengungsi. Mungkin ke rumah keluarga kita yang jauh. Bukankah ayah pernah mengajak kita ke Kabumen? Di sana ada juga keluarga kita. Aku tidak terbiasa pergi jauh, Kang Mo. Apakah aku akan kerasan? Apalagi untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama. Keadaan itu akan lebih baik daripada kita tetap tinggal dan kemudian didatangi serigala berbulu domba itu. Nampaknya memang itu jawaban yang paling sesuai. Kita harus mengungsi. Ngeri rasanya membayangkan didatangi oleh orang itu. Akulah yang telah mengalami peristiwa itu. Meski yang terjadi masih belum terlampau jauh. Pamegatsi itu telah menemuiku dengan masuk ke dalam bilikku. Bahkan 2 kali berturut-turut. Ketika ia memasuki bilikku yang pertama, ia mempunyai peluang yang cukup besar untuk berbuat sesuka hatinya kepadaku. Untunglah hal itu tidak terjadi. Dan pada kunjungannya yang kedua, nasibku mujur karena Badrawati itu menolongku. Coba kalau tidak, maka entahlah, mungkin kau akan hamil. Hamil? Ya, itu salah satu kemungkinan. Mungkin aku hamil akibat perbuatan biadab itu. Kalau kehendak ayah memang seperti itu, kita harus mengungsi. Apa boleh buat? Semoga saja di tempat pengungsian nanti aku akan kerasan. Dan semoga saja di sana aku akan segera mendapatkan jodoh. Jodoh? Kau sudah berpikir soal jodoh, Susanti? Iya.
Dengan aku bersuami, maka dengan sendirinya akan gugur kemungkinan serigala itu menerkamku. Ayah tadi mengatakan, serigala itu pilih-pilih. Ia hanya mau dengan gadis-gadis. Ia tidak mau dengan perempuan yang sudah bersuami. Kalau saja aku telah bersuami. Kau masih terhitung anak-anak. Belum waktunya berpikir suami. Aku saja belum. Apakah kau akan melangkahi aku? Seharusnya kau bersuamikan Badrawati. Aku bersuamikan Badrawati. Aku lebih tua darinya. Bocah itu kira-kira 12 tahun. Kau sendiri 17. Kau memang lebih tua 5 tahun. Akan tetapi, bukankah banyak contoh seorang perempuan bersuamikan lelaki yang umurnya lebih muda? Omong apa ini? Tunggu saja bocah itu dewasa, Susanti. 6 tahun lagi ia akan menjadi seorang pemuda. Iya, saat itu aku tetap 5 tahun lebih tua darinya. Umurku tidak akan pernah lebih pendek. Jarak umurku tidak akan pernah menjadi lebih pendek darinya. Apalagi mendahului. Dan kau sendiri? Kau lebih sesuai kalau kau bersuamikan pemuda itu. Aku? Bersuamikan Kakang Lare Angon? Iya. Kalau aku benar-benar menjadi istrinya, tentu saja aku akan senang sekali bersuamikan seorang pemuda tampan dan sakti mandraguna. Tetapi bagaimana denganmu? Aku? Aku cukup menjadi istri pertamanya saja. Wong edan. Jadi aku hanya istri pelengkap begitu? Jangan keras-keras. Yang kita bicarakan nanti mendengar. Sebenarnya senang juga seandainya, andai kata itu benar-benar menjadi kenyataan. Sebagai seorang gadis, aku tentu mempunyai angan-angan yang indah. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, suami yang mencintaiku, ngayomi, dan memberikan anak-anak yang tampan dan cantik. Padahal sebenarnya bagaimana? Sebenarnya saat ini kita sedang berpikir, apa yang sebaiknya kita lakukan, bukan? Aku sungguh-sungguh takut jika rambut putih itu kembali. Aku berdoa, semoga orang itu mati. Semoga apa yang dilakukan Badrawati itu menyebabkan nafasnya berhenti dan tidak bisa hidup lagi. Aku justru mengharapkan ia datang lagi. Bolehkah aku ikut berbicara? Tentu boleh, Pepetan. Ayo, duduk dan bergabunglah bersama kami. Boleh aku duduk di tengah? Aku ingin duduk di tengah. Silakan. Nampaknya kau mengikuti pembicaraan kami, Pepetan. Iya, aku mendengarkan. Dan kau berpendapat, kau justru ingin pemetik kembang itu datang lagi? Iya, aku ingin ia datang dan menemuiku. Kau ingin menuntutnya agar bertanggung jawab atas perbuatannya terhadapmu? Atau kau mempunyai rencana lain? Kau tidak merasa ngeri dan takut kalau ia datang lagi kepadamu, Pepetan? Apa yang harus aku takuti? Bukankah pemetik kembang itu telah mendapatkan apa yang dikehendakinya dariku? Aku tidak takut seandainya ia datang, dan aku malah mengharapkan hal itu. Kalau ia datang kepadamu? Aku ingin sekali membunuhnya. Sangat ingin membunuhnya dengan tanganku. Aku ingin melakukan hal itu. Simpanlah rapat-rapat keinginanmu itu, Pepetan. Lebih baik gagasan itu jangan kau lanjutkan. Orang berambut putih itu menguasai ilmu yang disebut kanuragan. Ia mampu melindungi diri sehingga berbagai macam senjata tidak mempan terhadapnya. Sudahlah, Pepetan. Tenteramkan hatimu. Bermimpi apakah aku sehingga aku mengalami kejadian yang buruk seperti ini? Aku sekarang telah menjadi perempuan yang hina. Aku menjadi... Sudahlah, Pepetan. Apa yang kau lakukan, Badrawati? Kau mendengarkan pembicaraan mereka? Iya, Paman juga. Iya, aku mendengar dari awal pembicaraan mereka. Keresahan mereka adalah merupakan keresahan para gadis secara umum di Kademangan ini. Mereka semua ketakutan, dibayangi oleh kemungkinan munculnya kembali si rambut putih itu. Ketakutan itu kemudian akan berperilaku seperti penyakit yang menjalar dan menular. Kita berdua tahu bahwa dalam jangka waktu dekat ini rambut putih itu tidak akan mampu berbuat apapun. Akan tetapi, mana mereka bisa percaya begitu saja, Badrawati? Justru karena itulah, Paman, aku berpendapat kita harus segera meninggalkan tempat ini dan memburunya.
Jika Pamagasi itu telah berhasil kita tumpas, mungkin kita perlu singgah lagi ke tempat ini dan menyampaikan pada mereka agar ketakutan itu hilang dan pulih kembali. Kita akan berpamitan, Badrawati. Akan tetapi cara kita berpamitan itu harus membesarkan hati mereka. Jangan sampai mereka merasa ketakutan. Manakala hanya berdua Lare Angon menyampaikan maksudnya kepada Kiai Pangon. Mula-mula Kiai Pangon memang mencoba untuk menahannya. Tetapi Lare Angon segera menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkannya harus segera pergi. Tuan rumah meminta kepada kedua tamunya itu untuk menunggu setelah senja lewat. Dan di saat senja itu pun telah bergulir, orang-orang kembali berdatangan. 2 ekor kuda yang tegar telah disiapkan, serta 2 buah buntalan yang isinya belum diketahui diikatkan pada pelana kuda-kuda itu. Badrawati, ada apa Kang Mangesti? Ikutlah aku sebentar. Baik. Wah, aku dibawa kemari, dan ternyata di sini sudah ada Kang Mustanti dan Kang Lamangsari. Aku akan diapakan? Kau akan kami bunuh. Wah, aku akan dibunuh, dijadikan tumbal. Iya, kau akan kami jadikan tumbal. Mayatmu akan kami pendam di sudut desa, agar Kademangan ini tidak diganggu bala. Silahkan Kang Bo, aku menurut. Kau jadi akan pergi, Le? Benar Kang Bo. Tak tahukah kau, kami bertiga merasa benar-benar kehilangan kalau kau pergi. Kelak, aku akan singgah kembali. Sebenarnya, kemana kau akan pergi, Badrawati? Ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan? Aku dengar di tempat itu pemetik kembang itu tinggal. Iya. Dan apakah yang akan kau lakukan di sana kalau kau telah sampai di tempat itu? Aku belum mendapatkan gambaran. Kau akan menumpas pelaku cabul itu? Doakanlah Kang Bu. Semoga aku mampu melakukannya. Memang itulah sebenarnya niatku. Sayang sekali. Kenapa Kang Bu? Kami merasa lebih senang kalau saja kau dan pamanmu itu bersedia tinggal di Kademangan ini, atau bersedia mengundur keberangkatan untuk beberapa hari lagi. Kami harus bergerak cepat, Kang Bu. Baiklah, Badrawati. Kami bertiga mengucapkan selamat jalan kepadamu. Selamat berjuang. Terima kasih. Aku juga. Selamat berjuang, Le. Terima kasih. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah lupa kepadamu, Badrawati. Aku juga, Kang Lamangsari. Aku tak akan lupa bagaimana semalam kamu ketakutan sekali. Sekarang pejamkan matamu. Aku? Ya. Pejamkan matamu, Badrawati. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Turuti saja apa kataku. Pejamkanlah matamu, Badrawati. Baik. Nah, selamat jalan, Badrawati. Selamat berjuang, Cah Bagus. Wah, aku dicium ini tadi hanya dari Kang Lamangsari. Sebuah perpisahan yang terasa mengharukan. Sesanti, Mangesti dan Lambangsari merasa Badrawati seolah-olah benar-benar adiknya yang akan pergi, dan bahkan tak diketahui apakah akan kembali. Bergantian, Lambangsari, Mangesti dan Sesanti memeluk dan mencium pipi bocah itu. Mata mereka pun kemudian berkaca-kaca. Senja telah lewat. Rumah Kiai Pangon menjadi terang benderang oleh lampu oncor yang dinyalakan di halaman. Para penduduk Kademangan Puring yang ingin mengucapkan selamat jalan kepada Lare Angon dan Badrawati semakin banyak. 2 ekor kuda telah disiapkan, dan 2 buah buntalan yang besar masing-masing terikat pada pelana kuda-kuda itu. Akhirnya, Kiai Pangon sebagai pemilik rumah telah siap untuk memberikan kata sambutannya. Saudara-saudaraku semuanya, aku minta agar tenang. Tenang. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa anak Mas Lare Angon dan anak Nger Badrawati akan segera meninggalkan Kademangan ini untuk melanjutkan perjalanan
dan tugas mulia yang diemban di atas pundaknya. Kita akan mengucapkan selamat jalan kepada anak Mas Laryangon dan anak Nger Badrawati. Dan Ki Demang akan mewakili kita semuanya. Nah, aku minta kalian menyimak dengan baik. Ki Demang akan berbicara. Silakan Ki Demang. Terima kasih Kiai Pangon. Saudara-saudaraku semuanya, segenap warga Kademangan Puring yang tercinta, apa yang telah terjadi dan menimpa Kademangan kita, sampai sekarang kita rasakan seperti mimpi saja layaknya. Bahkan kemarin, Kademangan ini masih sedemikian tenang, tidak terjadi apa-apa. Namun semalam, bagaikan banjir lahar yang tumpah ruah dari puncak gunung, peristiwa demi peristiwa yang luar biasa dan bahkan menyakitkan perasaan kita terjadi. Aku tidak perlu menyebutkan peristiwa apa saja itu. Kita semuanya sudah mengetahuinya. Melalui kesempatan ini, sebagai pucuk pimpinan Kademangan Puring ini, aku ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada anak Mas Laryangon dan anak Nger Badrawati. Sebab jika anak Mas Laryangon dan anak Nger Badrawati tidak muncul dan membantu mengatasi apa yang terjadi di Kademangan ini, entah akan seperti apa jadinya. Kita semuanya bisa membayangkan, sungguh mengerikan jika sepak terjang dari pemetik kembang itu tidak terendam lagi. Maka akan semakin banyak kembang-kembang yang layu sebelum sempat mekar. Kami sangat berutang budi, dan sungguh sayang kami tidak mempunyai kemampuan untuk membalas budi yang sangat besar itu, meski secuil kecil sekalipun. Kita yang saat ini dilanda oleh kecemasan, semuanya berharap anak Mas dan anak Nger Badrawati berkenan untuk tinggal bersama kami. Hati kedel kami berharap, dengan demikian kami akan merasa aman dan terlindung. Namun kami tidak pernah berpikir bahwa di tempat yang lain pemetik kembang itu akan merajalela tanpa ada yang menghalanginya. Jika kami memaksa agar anak Mas dan anak Nger berdua berkenan tinggal agar kami terlindung, maka itu sama artinya dengan kami lebih mementingkan diri sendiri. Sementara sebagai pribadi, anak Mas dan anak Nger tentu mempunyai banyak urusan. Sekali lagi, kepada anak Mas Laryangon dan anak Nger Badrawati, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan selamat jalan serta selamat berjuang. Nama anak Mas dan anak Nger akan kami abadikan setidak-tidaknya di dalam hati kami masing-masing. Kami semua berharap jika kelak anak Mas dan anak Nger Badrawati telah usai dalam melaksanakan tugas mulia itu, anak Mas dan anak Nger berkenan untuk singgah lagi di Kademangan ini. Sebab bagaimanapun juga, kami berkepentingan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, agar kami tidak selalu dibayang-bayangi oleh kecemasan. Sudah Ki Demang? Sudah, Kiai. Sekarang silahkan anak Mas Laryangon. Terima kasih Kiai. Kiai telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpamitan kepada segenap yang hadir di halaman rumah Kiai Pangon ini. Ki Demang yang amat saya hormati, serta segenap saudara semuanya, yang ingin saya sampaikan adalah rasa haru dan terima kasih yang tiada tara karena Ki Demang dan segenap penduduk Kademangan Puring ini telah memberikan penghormatan yang besar sekali kepada kami berdua. Dengan cara pada kesempatan ini berkumpul bersama-sama untuk mengantarkan keberangkatan kami berdua menjadi sebuah gambaran betapa para penduduk Kademangan ini dengan tulus menerima kedatangan kami. Namun perlu kiranya saya sampaikan kepada Ki Demang
dan Kisanak semuanya, bahwa apa yang kami berdua lakukan tidak lebih dari sekedar sebuah kewajiban untuk saling menolong di antara sesama umat manusia. Yang kami lakukan itu pun sebenarnya juga belum tuntas, karena dimanapun dan kapanpun rambut putih itu akan menjadi bahaya yang masih mengancam. Itulah sebabnya kami berdua tergesa-gesa akan meninggalkan tempat ini. Kami tahu bahwa Kisanak semuanya merasa kecewa. Kami berdua justru minta maaf karena tidak mampu memenuhi keinginan itu. Namun perlu kiranya kami ingin menegaskan kepada Kisanak semuanya untuk tidak terlampau cemas. Karena menurut perhitungan saya, saat ini rambut putih pemetik kembang itu tidak mampu melakukan apapun. Ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai lagi sepak terjangnya. Selanjutnya, selama kami berdua berada di sini. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.